Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kelima hari ini. Adapun agenda untuk pertemuan kelima yaitu pembahasan mengenai kompleksitas arsitektur dan juga penggambaran arsitektur enterprise ya. Nah, dalam pertemuan hari ini itu kita akan bahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai kompleksitas dan juga penggambaran yang keduanya. Nah, untuk yang kompleksitas itu kita akan mengenal ya bagaimana cara mengatasi kompleksitas arsitektur. Nah, sedangkan untuk yang penggambaran nanti kita akan mempelajari bagaimana cara penggambaran arsitektur enterprise ya. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu yang mengenai kompleksitas. Nah, di sini untuk kompleksitas yaitu kita akan memaparkan kebutuhan-kebutuhan apa saja ya yang dibutuhkan oleh arsitek. Nah, di sini diantaranya yang pertama itu ada desain. Biasanya untuk desain arsitektur enterprise itu harus menggunakan bahasa yang umum ya, bahasa yang umum yang bisa dipahami oleh orang-orang yang ada di perusahaannya itu. Terus kosakatanya juga harus baik. Nah, di sini untuk desain, nah agar promosi arsitektur yang jelas dan menghindari kesalahpahaman. Nah, lalu yang kedua itu komunikasi ya. Nah, di sini tentunya kan di sebuah perusahaan itu terdapat stakeholder yang terlibat ya, ataupun banyak pemangku kepentingan di perusahaan itu misalkan. Nah, ini tentunya komunikasi yang baik dan jelas itu diperlukan untuk jalannya perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu realisasi ya. Nah, di sini tadi sudah ada desain, terus komunikasi. Nah, di sini tentunya kita harus realisasikan ya, realisasikan beberapa arsitektur yang sudah dibuat di perusahaan itu, misalkan melakukan kegiatan yang lebih rinci lagi ya, yang misalkan untuk pengembangan software kayak gitu dan lain-lainnya di perusahaan, di suatu sistem atau instansi ya. Nah, yang terakhir yaitu perubahan ya. Nah, di sini tentunya setelah dibuatkannya sebuah arsitektur di instansi, tentunya pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi ya selama berlangsungnya kegiatan proses yang ada di perusahaan itu. Nah, di sini kalau kita analogikan, misal dulu kita belajar di kelas gitu ya, di kelas sebelum ada pandemi. Nah, sekarang sudah sekitar 2 tahun yang lalu kita melakukan ada perubahan drastis, kita harus melakukan perkuliahan secara daring kayak gitu ya. Nah, ini tentunya kalau misalkan si perusahaan tersebut memiliki antisipasi perubahan yang terjadi, tentunya contohnya di kita langsung dibuatkan sebuah sistem untuk online belajar secara online ya, menggunakan MyBase kayak gitu misalkan. Nah, ini salah satu perubahan yang bisa kita lihat ya contohnya yang sudah kita alami kayak gitu. Nah, ini ada 4 kompleksitas yang harus diidentifikasi ya oleh seorang arsitek untuk arsitektur enterprise kayak gitu. Ada desain, komunikasi, realisasi, dan perubahan. Nah, di sini untuk mengatasi kompleksitas yang ada di perusahaan itu atau di enterprise itu, kita harus memahami ya, untuk mengatasinya kita harus memahami beberapa pendekatan. Nah, salah satunya yaitu pendekatan komposisi. Nah, di sini dijelaskan bahwa pendekatan komposisi ini merupakan, nah di sini enterprise arsitektur dalam perusahaan terdiri dari model yang berbeda-beda.
Hal ini harus dapat dipahami oleh setiap stakeholder sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini penjelasan mengenai pendekatan komposisi ya. Contoh kalau misalkan kita umpamakan dalam sebuah sepeda misalkan ya. Nah, dari dalam sebuah sepeda kan ada beberapa item ya, ada jok, ada gear gitu ya, ada ban, dan mungkin ada suspensinya kayak gitu ya. Nah, ini item-item yang barusan saya sebutkan itu diibaratkan model ya, model ataupun model yang ada di perusahaan. Nah, jadi setiap item itu memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan porsinya ya. Contoh kalau misalkan di dalam sepeda itu kan gearnya itu tidak sama gedenya ya. Nah, ada kalau misalkan gear depan sepeda kan itu lebih kecil dibanding belakangnya atau sebaliknya. Nah, itu ada fungsi khusus kayak gitu ya agar mungkin perputarannya lebih lebih enak gitu ya. Nah, ini juga di dalam sebuah enterprise arsitektur itu setiap model memiliki komposisinya, porsinya masing-masing ya. Nah, seperti itu untuk diibaratkan seperti sepeda kayak gitu. Nah, itu untuk kompleksitas ya. Tadi untuk kompleksitas itu kita ulangi ada 4 ya, ada desain, komunikasi, realisasi, dan juga perubahan. Nah, untuk mengatasi kompleksitas tersebut itu bisa menggunakan pendekatan komposisi. Nah, ini seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mengenai penggambaran arsitektur enterprise ya. Nah, di sini untuk penggambaran itu memaparkan bahasa model arsitektur enterprise yang diantaranya ada 6 poin ya. Yang pertama ada observe the universe, concern, memahami domain, lalu tampilan dan sudut pandang, cara kerja, dan model arsitektur enterprise. Oke, kita sedikit ulas ya mengenai ke-6 poin ini untuk penggambaran ya. Penggambaran yang pertama observe the universe, yaitu untuk kita seorang arsitek itu harus memiliki pengamatan secara menyeluruh ya. Jadi si arsitek itu harus mengamati dulu kondisi situasi yang terjadi di sistem ataupun di perusahaannya. Nah, ini harus memiliki pengamatan yang secara menyeluruh. Lalu yang kedua yaitu concern ya. Nah, biasanya untuk concern ini stakeholder itu fokus pada kepentingannya masing-masing. Nah, di sini seorang arsitek itu harus memiliki fokus pada tujuan pengembangan sistemnya ya, sistem yang ada di enterprise-nya itu sendiri atau di perusahaan instansinya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu mengenai pemahaman mengenai domain ya, memahami domain. Nah, di sini untuk arsitek itu tidak hanya mampu memahami perusahaannya, tetapi harus memahami juga domain ataupun bidangnya ya, bidangnya yang mereka gunakan. Nah, dalam menghasilkan konsepsi di enterprise itu sendiri. Nah, dan yang keempat yaitu untuk tampilan dan sudut pandang. Nah, ini untuk tampilan itu apa yang dilihat, dan juga untuk sudut pandangnya itu yaitu dari mana kita melihatnya kayak gitu. Lalu yang kelima yaitu cara kerja ya. Nah, di sini untuk cara kerjanya sendiri banyak yang harus lakukan dalam arsitektur enterprise. Nah, di sini mulai dari cara pemodelannya, cara berpikir, terus cara komunikasi dengan stakeholdernya, lalu cara menggunakan dan juga cara mendukung terjadinya di proses di perusahaan itu. Nah, yang terakhir yaitu model arsitektur enterprise. Nah, di sini untuk model arsitektur enterprise itu sendiri kita bisa gunakan aplikasi bantuan ya, teman-teman. Di sini saya kasih rekomendasi 2 aplikasi secara online ataupun nanti teman-teman download dan diinstal
secara di desktopnya masing-masing ya. Nah, ini dua aplikasi ini yang bisa teman-teman gunakan. Untuk aplikasi desktopnya biasanya silahkan teman-teman gunakan Enterprise Architect ya. Ini aplikasinya bisa di-download, teman-teman cari saja di browser Enterprise Architect ya. Nanti teman-teman download lalu install di komputernya masing-masing. Ataupun kalau teman-teman tidak mau mendownload, silahkan teman-teman gunakan aplikasi secara online, yaitu bisa gunakan namanya Visual Paradigma Online ya. Nah, ini untuk aksesnya teman-teman bisa mengakses di online.visualparadigma.com. Nah, itu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk nanti teman-teman membuat sebuah arsitektur enterprise ya, seperti itu. Oke, untuk materinya di pertemuan kelima ini hanya itu saja ya teman-teman, yaitu mengenai pembahasan mengenai kompleksitas yang ada di sistem atau perusahaan dan juga cara penggambaran arsitektur enterprise. Terima kasih atas kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.